Yang kita cintai dan kita hormati, Ibu Penasehat IKK. Yang kita hormati dan kita banggakan, Ibu Pembina IKK Umi. Yang kita hormati dan kita banggakan, Ibu Ketua Bu Haji. Ibu-ibu semua yang kita cintai dan kita banggakan, jamaah kaum muslimin di majelis ilmu yang berbahagia ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarnahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengajak kita semua, mari kita tundukkan kepala, kita naikkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena kasih-Nya hari ini mempertemukan kita di majelis yang mubarakah ini. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita, insan teladan dari masa ke masa, orang yang tidak pernah ada tandingannya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu semua, beta minta waktunya untuk menyegarkan kembali ingatan ibu-ibu. Mengapa peristiwa ini perlu kita rayakan, dan mengapa Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, waktu itu kita cerita mulai dari pertama Isra sampai kepada sholat, mewujudkan sifat tawadu dan sabar. Ketika itu ibu-ibu, di tahun 621 Masehi, Rasulullah mengalami sebuah peristiwa, dua peristiwa yang sangat mempengaruhi perasaan beliau waktu itu. Istri tercinta Khadijah meninggal dunia. Ketika istri beliau meninggal, beliau merasa sebelah sayapnya patah. Kenapa? Karena Siti Khadijah bukan sekedar istri bagi Rasulullah. Dia adalah penyandang dana dalam dakwah Islamiyah waktu itu. Khadijah adalah istri Rasulullah. Karena kedudukan Khadijah lebih dari semua muslimah di dunia ini. Maka beberapa hadis sahih mengatakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Siti Khadijah. Waktu itu Khadijah wafat. Khadijah ini adalah orang yang ketika Rasulullah cerita benar wahyu, dia adalah orang pertama yang mendengarkannya. Dan dia menghibur Rasulullah, kata beliau, dia menghibur saya di waktu saya sedih. Dia membenarkan saya di saat semua orang mendustakan saya. Dia percaya kepada saya ketika semua orang mengkhianati saya. Dia tertawa bersama saya, dia sedih bersama saya. Maka ibu-ibu, betapa sedihnya Rasulullah waktu itu ketika istrinya meninggal. Rasanya sayap sebelahnya patah. Belum lagi duka itu terhibur, air mata Rasulullah belum kering. Paman beliau, orang yang mengasuh beliau, orang yang melindungi beliau pun dipanggil oleh Allah. Wafat Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ketika itu Rasulullah merasa benar-benar kedua sayapnya telah patah dan beliau tidak punya harapan. Beliau sudah putus asa. Ya Allah, bagaimana mungkin dua orang yang menjadi pelindung, pembela, orang-orang yang menghibur saya di waktu saya sedih, orang yang memberi semangat untuk saya berdakwah telah meninggal. Maka di saat-saat itulah
Allah memanggil Rasulullah, Allah mengundang Rasulullah untuk datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu, kalau hanya Rasulullah pergi untuk menerima sholat, seperti ibadah yang lain, beliau tinggal menerima wahyu. Tetapi Allah memanggil Rasulullah pertama untuk menghibur beliau, dan yang kedua memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan Allah kepada beliau, dan kemudian untuk menerima sholat. Ini yang tadi katung dengar dari bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang mengisahkan kisah perjalanan Isra Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit sampai Sidratul Muntaha, sampai Baitul Ma'mur, sampai Mustawa, sampai beliau bertemu dengan Allah melewati tabir dinding yang hanya menurut Al-Quran Qaba Qausaini aw adana, jaraknya kira-kira 2 busur anak panah. Jadi ibu-ibu semua, waktu itu Masjidil Haram belum ada. Area Ka'bah waktu itu hanya Ka'bah. Rumah-rumah di sekitar itu yang sekarang ini menjadi Masjidil Haram yang megah adalah masuk dalam wilayah Masjidil Haram. Maka ketika itu ada riwayat yang mengatakan Rasulullah itu tidur di rumah saudara sepupunya Ummu Hamid. Tetapi riwayat lain mengatakan beliau ada di Hijr Ismail, sebuah tembok setengah yang ada melingkar di samping Ka'bah. Jadi cerita-cerita ini terus kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada ibu-ibu yang tidak sempat datang ke sini. Ceritakan bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Rasulullah pergi ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman. Jarak antara Nabi Daud dan Nabi Muhammad sangat jauh, maka masjid itu tidak dipakai lagi. Masjid itu sudah tinggal menjadi puing-puing. Tetapi Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, beliau sempat sholat di situ. Beliau jadi imam dan beliau makmum. Beliau itu adalah arwah dari para nabi dan rasul. Setelah itu oleh malaikat Jibril, tangan Rasulullah dibawa ke langit. Ibu-ibu sekalian, malaikat Jibril ketika perjalanan dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ibu-ibu tahu malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kalau burung memiliki 2 sayap saja, terbangnya kencang. Bagaimana dengan malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap? Tentu terbangnya seperti kecepatan kilat. Sampai di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril menuntun tangan Rasulullah. Kita harus naik bertemu Allah. Sampai di langit pertama, di sana ada Nabi Adam alaihissalam, bapak semua manusia. Maka Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Adam menjawab dan memberi restu kepada Rasulullah, mempersilahkan Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Sampai di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Zakaria. Rasulullah memberi salam dan dijawab oleh beliau berdua dengan salam keberkahan.
masih dalam perjalanan. Beliau sampai di langit ketiga, bertemu dengan siapa, Bu? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi yang terkenal dengan ketampanannya. Beliau adalah orang tertampan sedunia. Rasulullah memberi salam, dijawab oleh Nabi Yusuf, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memberi restu kepada Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman. Masih lanjut lagi, langit keempat. Siapa yang beliau temukan, ibu-ibu? Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau memberi salam, dijawab oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memberi restu, mempersilahkan beliau naik ke langit kelima. Bertemulah dengan Nabi Harun alaihi salam, saudaranya Nabi Musa. Memberi restu, mempersilahkan naik ke langit keenam. Bertemulah dengan Nabi Musa alaihi salam. Saya cerita ini kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu bisa cerita kepada anak-anak, cucu-cucunya. Nah, waktu itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam di langit keenam. Waktu Rasulullah mau pergi, Nabi Musa menangis. Akhirnya Rasulullah balik. Ya Nabi Musa, mengapa engkau menangis? Ada yang salah denganku? Nabi Musa mengatakan tidak. Saya hanya mau mengatakan bahwa nanti di hari kiamat, di hari akhirat, umatmu sangat banyak dan mereka yang dipersilahkan duluan masuk ke surga, baru umat-umat kami. Umatmu, walaupun mereka itu melakukan dosa setinggi gunung, Allah akan memaafkan mereka. Allah akan menerima taubat mereka. Kalau umatku nanti di belakang dan umatku sedikit. Akhirnya beliau melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh. Bertemulah dengan kakek beliau, Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim memberi restu, mempersilahkan Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, ibu-ibu, waktu Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril dari Masjidil Haram, beliau masih melihat malaikat Jibril itu seperti manusia biasa. Tetapi sampai di Sidratul Muntaha, yang ayat yang dibacakan tadi, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dia telah melihat rupanya yang asli di waktu lain, yakni ketika di Sidratul Muntaha. Di mana itu Sidratul Muntaha, ibu-ibu? Indah Jannatul Ma'wa. Di dekat Jannatul Ma'wa, salah satu surga. Jadi kita dengar di dalam Al-Quran itu surga Jannatul Firdausi, Jannatul Na'im, Jannatul Khuldi, Jannatul Ma'wa. Jadi Sidratul Muntaha itu bersebelahan dengan surga Jannatul Ma'wa. Jadi Rasulullah melihat sampai di Sidratul Muntaha dan Jannatul Ma'wa dengan melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Jadi sepanjang 23 tahun Rasulullah menerima wahyu hanya 2 kali melihat malaikat Jibril dalam wujud yang asli. Yakni pertama kali malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Malaikat Jibril sebelum bertemu dengan Rasulullah, dia menampakkan wajah aslinya. Yang Rasulullah ketika ditanya bagaimana bentuk malaikat Jibril, beliau bilang sebelah kakinya saja bisa menutup ufuk timur. Maka ibu-ibu bayangkan betapa besarnya malaikat Jibril. Rasulullah melihat malaikat Jibril hanya 2 kali, yakni ketika pertama kali menyampaikan wahyu dan ketika menemani Rasulullah di Sidratul Muntaha. Sampai di sana malaikat Jibril mengatakan,
Wahai Muhammad, sampai di sini batas saya. Saya tidak bisa lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Beliau mempersilahkan Rasulullah naik di Mustawa, di Baitul Makmur, tempat bertawafnya para malaikat. Jadi kalau kita manusia, kita bertawaf di Ka'bah, di Masjidil Haram. Sedangkan para malaikat bertawaf di Baitul Makmur yang letaknya menurut para ulama bergaris lurus dengan Ka'bah. Setelah itu beliau menerima tabir. Di balik tabir beliau menerima salat 50 waktu. Akhirnya beliau turun. Jadi Allah memberikan kewajiban sholat, kemudian memperlihatkan kebesarannya dan menghibur beliau. Setelah turun di langit ke-6, Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, kembali kepada Allah. Minta, 50 waktu terlalu berat untuk ukuran umat kamu. Umatku besar-besar, tenaganya kuat-kuat. Mereka tidak mampu melakukan sholat 50 waktu. Rasulullah naik. Ya Allah, bolehkah dikurangi? Allah mengurangi jadi 45. Turun lagi. Musa bilang balik, masih berat. Kalau 55 kali saja berat, apalagi sampai 45 kali. Rasulullah naik, Rasulullah turun, Musa masih mengatakan itu berat. Terakhir kata Rasulullah, wahai Nabi Musa, aku malu bertemu lagi dengan Allah. Masa dalam 24 jam kesibukanku, meluangkan waktu untuk 5 kali sholat, 5 waktu saja tidak bisa. Akhirnya Rasulullah kembali ke bumi untuk mensiarkan dakwah. Ibu-ibu tahu, waktu Rasulullah turun, di dalam perjalanan itu beliau bertemu dengan salah satu rombongan yang disebut kafilah. Maka mereka itu sedang tidur. Rasulullah mengambil air di salah satu botol, beliau minum dan tutup kembali. Ketika besok beliau cerita, yang pertama beliau cerita itu adalah saudaranya Ummi Hani. Semalam saya melakukan perjalanan begini sampai bertemu Allah dan turun lagi. Wahai Muhammad, apakah engkau akan menceritakan ini? Iya, jangan. Nanti orang kafir lebih bersemangat lagi untuk mendustakanmu. Mereka tidak percaya. Rasulullah bilang, mereka tidak percaya, itu urusan mereka. Yang penting saya cerita ini sebagai kebenaran. Rasulullah cerita, ketemu dengan Abu Jahal. Apa yang kau mau ceritakan? Pasti ada ceritamu. Iya, ada. Cerita apa lagi kau? Cerita semalam saya melakukan perjalanan begini. Itu kan buah larimu saja. Orang-orang pergi ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Muhammad cerita, tadi malam dia bertemu Tuhannya di langit ke-8. Dia naik, dia ke Masjidil Aqsa. Apakah itu benar? Abu Bakar bilang, jangankan itu, lebih dari itu pun saya percaya. Dari situlah kisah asal muasal Rasulullah memberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Jadi ibu-ibu sekalian, di sini disebutkan tawadu dan sabar. Tawadu dan sabar itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Tawadu dan sabar adalah sifat para ulama, para sahabat. Akankah kita seperti itu? Kita bisa mencapai yang seperti ini apabila kita banyak menundukkan kepala. Jadi ibu-ibu, sholat bukan
bukan sekedar dari takbiratul ihram lalu sujud, tetapi itu semua gerakan itu mengandung arti. Allahu Akbar, menyerah. Makanya ibu-ibu lihat tuh, kalau orang menyerah itu angkat tangan. Tidak ada kebesaran melebihi kebesaran yang Allah. Menyerah. Waktu turun menunduk. Siapa yang tidak tunduk? Orang yang menunduk. Raja pun menunduk, cium tanah, wajah yang cantik pun akan turun karena ini. Maksudnya apa, Bu? Tawadhu. Merendahkan diri di hadapan kemahabesaran Allah. Menyerah diri dari pertama sampai turun sujud adalah sifat baik para nabi dan rasul. Maka tidak sia-sia Allah mengundang Rasulullah memberi amanat sholat 5 waktu. Jadi sholat itu beda dengan ibadah lain. Zakat, haji, puasa. Allah tinggal berfirman di tahun keberapa, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Itu dipanggil langsung oleh Allah untuk menerima kewajiban sholat. Jadi semakin baik sholat kita, semakin baik perilaku kita. Semakin baik sholat kita, sifat emosional kita kurang, sifat sabar kita bertambah. Seorang ibu, istri rumah tangga, diutamakan sifat sabar. Kenapa? Karena menghadapi anak-anak yang rewel butuh sifat sabar. Menghadapi seorang suami yang marah-marah butuh sifat sabar. Tapi ibu-ibu di sini punya suami yang marah-marah toh? Alhamdulillah. Yang marah-marah hanya bicara banyak sah. Kalau suami marah, bilang sholat supaya marah-marahnya itu berkurang. Kenapa? Maaf, sengaja. Karena orang sholat Maaf, harus wudu kena air. Maka dengan air wudu itu bisa mendinginkan suasana, bisa mendinginkan suasana hati yang lagi panas. Karena itu maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu sabar, ajaklah suami untuk menjadi sabar. Jadi inti dari peringatan kita itu mengajak kita semua untuk sholat. Di awal tadi saya bilang sholat 50 waktu. Allah meringankan menjadi 5 waktu. Tetapi kemudian oleh Rasulullah, beliau menuntut kita ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Ada sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, ada sholat sunnah wudu, ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita gabung-gabungkan, maka betapa banyak sholat yang kita lakukan. Kira-kira begitu ibu-ibu? Kita mau tambah, tapi ibu-ibu di sana sudah capek kayaknya. Jadi kita sudahi dulu, nanti suatu saat kita akan sambung cerita. Cuman kita mau kasih kesimpulan bahwa inti dari peringatan ini kita harus meneladani sifat dari ibunda Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Khadijah radhiyallahu anha. Seorang istri yang sabar, tidak marah-marah, walaupun kaya raya, tidak sombong. Beliau adalah ibu yang paling baik karena punya anak 6 orang. Tapi beliau tidak sempat melihat anak-anaknya tumbuh dewasa karena beliau meninggal sebelum anak-anaknya dewasa. Kita harus meneladani beliau. Kita harus melaksanakan, continue melaksanakan sholat. Sehingga betapa baiknya sholat kita, insya Allah sifat kita pun semakin baik. Amin. Mari ibu-ibu kita aminkan doa untuk milad ke-1 MT Majelis Taklim IKK. Happy Milad, selamat ulang tahun untuk IKK Jazirah itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqtini bimahabbatika wa ma'rifati. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi. Ilahi anta qabilta taubati. Amin. Ya Allah, Tuhan yang maha baik, hanya Engkau tujuan hidup kami. Tidak ada yang kami cintai selain Engkau. Karena ketika kami meninggal, hanya Engkau tujuan kami. Amin. Ya Allah, Tuhan yang maha baik, sekiranya Engkau menerima taubat kami, seandainya Engkau menghapus dosa-dosa kami, Kau maafkan kesalahan kami, maka tentu kami akan menjadi umat Nabi yang baik. Ya Allah, tiada yang kami harapkan kecuali jika seandainya kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Berilah kesehatan kepada kami agar kami tetap mengabadikan majelis ini sebagai majelis yang berkah, majelis ilmu yang berguna bagi kami. Amin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Berilah kesehatan kepada anak-anak kami, Amin. kepada cucu-cucu kami, Amin. kepada kami dan keluarga kami. Amin. Ya Allah, karena hidup masih terlalu jauh, maka berilah kebaikan kepada kami agar kami tetap istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah, kepada pemimpin kami, kepada ibu penasihat kami, kepada ibu pembina kami, kepada ibu ketua kami mohon peliharalah beliau bertiga. Berilah kesehatan kepada beliau bertiga untuk tetap mengayomi kami. Ya Allah, Amin. perkuatkanlah silaturahim di antara kami. Amin. Kalau hari ini ada yang kurang-kurang hati, maafkanlah. Karena memberi maaf jauh lebih mulia daripada meminta maaf. Sambung terus silaturahim kami, ya Allah, agar kami tetap berada di dalam saf-Mu, di dalam barisan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Terimalah doa kami, doa yang tulus dari hati kami yang ikhlas. Ya Allah, Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu semua sudah mengikutinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah dokumentasi sudah Ustazah. Sudah. Demikian hikmah Isra wal Mi'raj yang telah disampaikan.